Sudah lawas hati bataku, amun aku tetap diam. Ku merasa hati jandama, karindangan wan urang subara. Rancak liwat bayi sukan, kamarian basambung malang. Amun kadra tak ucapkan, niat hati karindangan. Sabang malam selalu tak bayang, bayangannya kada panghilang. Nangkai apa supaya nyaman, bantal gulingku ulah kawan. Mesti harap dilantang pulang, amun mata kada tak pajang. Balaman kada tak guring, keingatan si rambut panjang. Cobalah kasih ditambahi, ulun takutan dahulu urang. Ulun kada tahan lagi, ulun kada sabar lagi. Kalau pangkina ulun menyesal.
Kabaratna Pro 4. Demikian Kabaratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya
Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Az-Zahra, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, jangankan mau menggunjing, jangankan mau menggibah, mencari-cari saja kesalahan saudara kita sendiri, itu sudah dosa besar, coy. Apalagi kalau kita mau menceritakan aib saudara kita sendiri. Ini kan fenomena yang terjadi sekarang. Senang cari-cari kesalahan orang, padahal dia tidak mencari-cari kesalahan diri sendiri. Saudara-saudaraku semua, lebih bagus cari kesalahan sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Karena itu adalah sebagian dosa besar. Dan yakin dan percaya di yaumil akhir nanti habis pahalamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di yaumil akhir nanti itu akan datang semua orang yang pernah kau zolimi, yang pernah kau cerita aibnya orang, yang pernah kau sakiti hatinya orang, yang pernah kau tampar, yang pernah kau keluarkan darahnya. Maka itu akan datang kepadamu semua dan akan menuntut kepada Allah
habis pahala kita karena pahala kita dipakai untuk membayar. Oke coy, koreksi diri kita, insya Allah akan jauh lebih baik.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi sahabat budaya, salam jumpa kembali di program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai ya, bersama saya ini dia Baji menemani Anda di pagi hari ini. Anda saksikan di Facebook kami, di program TikToknya Rompat RRI Makassar ya. Apa kabar tak semua? Selamat pagi, selamat pagi mendengarkan acara Barik Basa, kemudian mengikuti live kami ya. Oke, kemudian saya sapa-sapa dulu ya, tetap semangat untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda ya. Saya sahabat budaya tetap semangat untuk suasana Ramadan, bulan suci Ramadan, apalagi di sore hari, banyak sekali berbagai penjual kuliner yang ada. Sebentar mendengar, kami nantikan partisipasi Anda melalui layanan telepon 0811 469 250. Halo Pak Tommy yang sudah bergabung, dan juga ada Pak Ismail di Tinggi ya. Selamat mendengarkan teman-teman langsung dari TikTok live kami ya, di Rompat RRI Makassar. Kemudian sahabat budaya, sebelum kami terima telepon Anda, kami hadirkan dulu kabar dari bidang pemerintahan dari Makassar bahwa UMKM di Makassar ini mengharap pemerintah Kota Makassar akan memberi bantuan permodalan usaha ya. Saat ini sahabat budaya, pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Kota Makassar berharap mendapat bantuan permodalan dari pemerintah kota. Ini diungkapkan oleh pelaku UMKM Wahyu, menyebut saat ini cukup sulit mendapatkan pinjaman modal seperti kur, bunga, dan administrasi yang banyak ya. Dan juga berharap agar pemerintah mampu memberikan bantuan permodalan. Sementara itu ada data dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Tercatat beberapa tahun terakhir sudah tidak ada bantuan permodalan, terlebih saat ini karena adanya program efisiensi anggaran. Namun meski tidak ada bantuan permodalan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tetap memfasilitasi para UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal berupa kur di bank seperti salah satu bank di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Pendengar sahabat budaya, tentunya ya, yang monitor pagi ini ada juga Sumedelu di Suyang ya. Biasanya pagi-pagi ini kalau bulan suci Ramadan ya. Ya, tema kita berkah Ramadan di balik gerobak kuliner dadakan. Jadi saya tunggu telepon tadi. Bergabung bisa juga di kolom komentar seperti apa suasana bulan suci Ramadan di daerah. Apakah memang paski momennya ini penjual atau gerobak-gerobak dadakan, kuliner dadakan ini langsung banyak di mana-mana, Jadi sahabat budaya, apakah
maraknya di bulan suci Ramadan, keberkahan bulan suci Ramadan ini, masyarakat bisa merasakan bahwa dengan adanya gerobak kuliner dadakan ini bisa menambah pendapatan dari para UMKM ya. Nah ini sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda 0811 400 9250. Nah kemudian biasanya juga ini seperti yang di tempat saya tinggal ya. Pokoknya kalau ada yang tinggal seputaran Jalan Suno, luar biasa di sana kalau sudah mulai jam 3 sore itu penjual kuliner dadakan ini pinggir-pinggir jalan kiri kanan itu semua hampir full ya sepanjang Jalan Suno ini. Jadi sahabat budaya, mungkin pendengar tadi ingin bergabung, memberikan inspirasi, motivasi atau juga masukan kepada para pedagang-pedagang gerobak kuliner dadakan ya. Nah kemudian sahabat budaya, juga apakah ada kisah menariknya? Ada juga itu biasa yang menjual pas di bulan suci Ramadan. Kalau sudah tidak puasa bulan suci Ramadan ya kembali lagi seperti semula aktivitasnya. Oke, masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Oke, silakan tap-tap layarnya kodong. Iya, tap-tap layarnya, kasih like-nya, bisa tadi kasih mawar-mawar. Dari siapa ini? Oke, ada Fatul juga ya. Yang sudah bergabung. Nah, pendengar, sebentar saya akan terima telepon Anda.
Bulan suci Ramadan, saatnya memperdalam ilmu dan mempertebal keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar. RRI Makassar menghadirkan Forum Ramadan. Maka kesempurnaan yang dimaksud di sini jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pandangan para ulama kita bahwa salah satu sumber zakat. Sejumlah mubalik terkemuka akan menyampaikan tausiah penuh hikmah, dilengkapi dengan sesi tanya jawab langsung bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kekhalifahan, apakah itu boleh, Ustaz? Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, Ba'da Duhur, setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu sesapo ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan nia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Sayang, kalau pote dong maka burat netonja angapai nu palakama. Aduh sayang, ka anjo andiku, ka anjo daengku lebatong mini pabunting. Aduh sayang, malaka nake ka tiaja nake ajari paerang bunting. Jini sai jangan sai andi kamajai. Sayang, kau di nama mencoba lekasiana nikah naya buntitina barina allo bangian raka palungan atin roba guli. Kutanan tetaku ngapatong pani pabunting. Aduh sayang, kalau pote dong maka burak netonja angapai nu palakama. Aduh sayang, ka anjo andiku, ka anjo daengku lebatong mini pabunting. Aduh sayang, malaka nake ka tiaja nake ajari paeram bunting. Anjo tawa ri an
aduh sayang kodina mama coba kasiana nikana ya buntitina balina allo bangian raka padungan atin roba guli cini sai jajan sai andi kamadai nama monjo agang-agang ku lebak ngasemin babunting anjo tawa rian rona aduh sayang kodina mama coba kasiana nikana ya buntitina balina allo bangian raka padungan atin roba guli atin roba guli atin roba guli. Oke, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, tentunya berkah Ramadan ya di balik kelompok kuliner PKK. Saya tunggu partisipasi Anda, silakan bergabung di 08 11 49 250 yang ingin bergabung menginformasikan ya di daerah tempat tinggal Anda, apakah kuliner-kuliner ini sudah banyak yang tiba-tiba jualan ya di bulan suci Ramadan. Halo, apa kabar juga untuk Pak Hamsa ini monitor di Bali. Alhamdulillah sehat-sehat di Pak Hamsa juga ya. Kesehatan ya agar puasanya selesai dan menuju kemenangan. Ini baru hari ke 7 puasa ini, ke 7 Ramadan 1446 Hijriah. Nah, suasana Anda di sekitar daerah ini yang banyak sekali semarak jualan ya, gerobak kuliner ataupun tiba-tiba bisa jualan online, takjil-takjil atau menu buka puasa ya, yang sangat menginspirasi. Ini memang di bulan puasa jadi ajang untuk menambah income ya, para pedagang kuliner. Nah, apalagi sekarang juga banyak tempat-tempat yang mengadakan bazar Ramadan atau bazar kuliner. Ini sangat peluang juga para UMKM untuk naik kelas ya. Oke, selamat pagi untuk Pak Aslam juga yang lagi monitor. Kemudian pendengar, saya tunggu telepon Anda 08 11 49 250. Semangat pagi semua ya. Kemudian nah, biasanya ada juga beberapa tips-tips atau untuk memilih kuliner sehat di sebelum berbuka puasa nanti ya. Kemudian lokasi-lokasi penjualan ya. Ini biasanya banyak sekali yang oke, saya terima telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi lah susah yang bicara kodong. Ini remaja ini puasa atau tidak ya? Puasa dong. Puasa yang puasa Gitu bisa kan. cerita kuliner ini. Ya sebenarnya jangan bicara kuliner karena pagi-pagi nanti orang ada tak tahan pergian. pergi makan coto. Iya. Iya. Jadi bagaimana ini kali kan pasti selalu kelewat di jalan sunut tuh. Oh iya. Jalan sunut kan itu macam-macam di situ. Memang itu sudah apa namanya? Setiap tahun itu, setiap bulan puasa itu pasti mana kulinernya, mana pakaiannya, ya kan? Sampai di sepanjang jalan sunut itu boleh dibilang penuh dengan penjual. Terus di dekat-dekat daerah atas itu kita di baru Sama di sini banyak yang berdadakan lah, artinya musiman. Nanti dia jual kalau bulan puasa. Dan itu, iya, itu laku di depan rumah itu, depan orang yang mau sewa itu. Tiba-tiba 700 per bulan, selama bulan puasa lah. Gitu. Iya, itulah kalau yang berduit itu dia sewakan itu. Sewakan dia 700 per bulan. Hanya iya pakai cuma bukan gerobak dia pakai cuma meja. Ya, sini ada berapa di sini kadang jual gorengan yang sehari-hari cuma jual nasi kuning. Pas bulan puasa dia jual gorengan, jual pisang hijau, ada juga jual es buah rasa agar-agar. Banyak. Ada jual apalagi namanya kadompet apa itu? Anda tahu apa? Iya, yang ada gula merahnya. Ini yang di depan rumah penjual begitu. Kadompet, Anda tahu ada orang dari mana? Tiba-tiba datang mau sewa ya? Sewa nih? Ada juga karena seperti itu pisang hijaunya itu 5.000 satu. Sebenarnya murah itu. Karena kalau banyak permintaan kan biasanya harga naik, dinaikkan. Ya. Iya kan. Karena sebenarnya memang itu sebenarnya bukan itu sewa sewa lama sebenarnya itu orang yang jual juga setiap hari di situ begitu segitu memang dia sewakan itu 700 ribu di luar listriknya. Ada yang juga menjual sampai malam. Dan yang minuman aneh itu yang apa namanya seperti es apa itu ya kan harus pakai listrik. Tapi kalau yang iya, itu kan baru menjual kan doang bulan puasa, ya kan? Kenapa memilih di bulan puasa ini baru? Karena pasti kan orang banyak yang butuh cari. Karena saya perhatikan itu yang memang kalau bulan puasa itu yang paling banyak laku itu gorengan. Gorengan dengan es kelapa. Iya, tapi kalau saya kalau puasa ya aku buka itu teh manis lah. Kalau teh manis itu bisa kembalikan stamina. Nasabi ya, yang isinya itu pas 1 liter. Iya, pas 1 liter. Tapi itu tidak habis ketika itu kan.
sampai tengah malam lah. Iya. Iya. Di pasar Ciri juga konstruksi itu banyak penjual geradakan di situ juga. Ya, campur dengan penjual ikan situ. Ya, tapi yang sebelah sana kan memang tiap malam, pasar malam. Jadi kalau bulan puasa lebih ramai lagi di situ, itu penjual penjual geradakan, cendol. Dan saja memang paling banyak memang gorengan. Jalan kota itu paling ya nomor satu lah. Iya, nah macam-macam harganya. Ada yang 1.000, ada yang 5.004, ada yang 2.501, 2.001. Tergantung sebenarnya besar dan kecilnya dan isinya. Hanya seperti itu. Iya, ini kan dia orang memanfaatkan situasi. Ya kan, karena daripada tidak bisa tempat jual makanan siang-siang, kan ada keahlian sedikit tadi seperti itu. Kan tidak mengganggu juga kan, seperti itu. Iya, jadi itu lebih bagus. Ya sama dengan itu yang sini penjual nasi kuning. Pas bulan puasa dia jual gorengan. Jadi beberapa hari juga di sini juga di dekat rumah itu itu dalam Mariano itu simpan saja kalau sudah bulan puasa, simpan saja dekat tembok dengan lepas gorengannya, nanti dulu tahun berikutnya lagi baru lagi diperbaiki lagi itu. Ya, pada rumah itu mereka itu jalan tidak lorong. Kalau biasanya musiman bukan hari-hari yang jual. Padahal kalau hari-hari itu banyak laku. Ini tidak ada terus bukan yang lainnya. Iya. Itu berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan. Antusias, semangat untuk jualan. Iya, Biar artinya. Meja kecil kalau ada. Iya. Artinya saat bulan puasa itu naluri bisnisnya jualan itu orang itu muncul. Jadi pokoknya yang penting bisa jadi uang, bisa menambah pemasukan. Untuk hari-hari ini di bulan Iya. puasa, Saya kira itu lebih bagus daripada berminta-minta, pergi mengemis, cek badan, itu. ada temen gue di Jalan Sunu lah. Ada di mana-mana dia ada. Pertama saya lihat itu di perempatan Bawangkareng dengan Ani. Dia di perempatan Bawangkareng itu di Lambar Pandang itu. Atau di Sungai Sadang, Veteran itu. Di situ pertama kali saya lihat itu manusia perak itu. Ada temen itu akan sekarang. Baru ada. Ini di sela-selanya gerobak-gerobak kuliner. Iya. Depannya luar. Itu pokoknya di mana-mana itu ada. Itu yang itu, apalagi sekiranya itu yang pakai boneka itu. Tapi memang sekarang ini di Pak John dibandingkan dengan yang lalu-lalu beberapa tahun lalu, kalau kebiasaannya sedang ini masyarakat kalau sore itu sudah biasa keluar mencari takjil. Oh iya. Macet di daerah-daerah yang penuh sehingga penjual. Oh iya. Pokoknya berseliweran lah. Kalau saya lihat itu kalau sore itu yang paling diserbu itu penjual kelapa muda. Itu yang di Jalan Tinumbu, pas di belakang Pertamina itu. Pokoknya setiap saat itu antri orang. Di situ. Antri orang itu untuk beli kelapa muda. Iya, kelapa muda. Antri orang di situ. Kalau penjual kue yang ada di pasar malam itu, kami dia itu penjual kue memang lagi juga menjual itu. Nah itu paling diserbu itu kalau sore, karena dia memang menjual berbagai macam kue di situ, jenis kue di situ. Jadi di situ memang ada, kalau mungkin cari kue yang berbagai jenis di situ mungkin datang itu. Ada semua. Kalau di sana-sananya lagi
yang kapal penjalikan itu kalau malam sore ya di situ ada es buah rasa gini ada iya ada mereka ukuran di situ banyak masuk sore. Saya sekarang pribadi beda-beda dari sebelum mungkin karena memang ekonomi juga di situ pasar Ciri itu pasar sorenya itu bukan pasar malamnya itu biasanya kalau belum puasa itu orang macet sekali sih nggak bisa lewat. Iya penjolikannya itu sampai malam di situ kita kalau kita mau pergi tarawih lewat situ tidak bisa lewat. Tapi sekarang itu tidak seperti itu lagi. Berarti banyak orang Mungkin bukan daya baliknya juga masalah makin hari makin turun juga. Atau memang karena banyak juga pasar-pasar ikan dadakan terus sebagainya karena di Panampu juga itu kalau biasanya kan penjolikannya kan cuma pagi sampai siang. Sekarang itu pagi sore. Iya di Panampu. Iya di Panampu. Itu sekarang pagi sore habis itu penjolikan. Jadi di beberapa tahun terakhir ini memang sudah seperti itu di pasar Cidu. Biasanya setengah mati dulu orang lewat. Dulu itu setengah mati itu sampai jam 8 itu. Kita susah lewat di situ. Tapi sekarang tidak. Sudah berapa tahun terakhir ini? Sudah sekitar 2 tahun ini. Itu sudah agak legami di sini. Sore tidak ada lagi tempat dadakan situ pinggir jalan tidak ada. Jadi itu memang tentunya kita apresiasi pada masyarakat lah ibu-ibu ya karena dia pintar-pintar cari peluang lah dia pintar peluang lalu bisnisnya keluar semua. Masih ada 23 hari ya daripada pergi warkop joget-joget. Itu satu minggu sebelum bulan puasa itu bersaudara cari tempat itu mau sewa tempat pada itu lah bisa sewa tempat yang ini di depan ini itu bersaudara satu minggu sebelum itu sudah bersaudara itu cari tempat itu jadi kita apresiasi juga sih ya seperti ini ada iya betul iya harus ada punya para pembeli ya banyak pilihan nih ini kan seperti itu iya Pak iya betul selera begitulah artinya pernak-pernik bulan puasa lah bulan suci Ramadan lah seperti itu. Oke terima kasih betul kan ya karena kurang masih karena masih tidur kapan gitu. Saya saja mau tidur. Iya apalagi kan para pendengarnya perempuan kan rata-rata umur 20-an ke atas. Iya kan? Iya jadi susah itu anunya tulang-tulangnya itu sudah pada ngilu jadi itu. Udah jatuh kita pernah masuk tuh. Udah jatuh. Iya. Udah jadi kalau subuh lagi sudah subuh lagi minyak gosong lagi tidur. Ya makasih Pak John. Oke, terima kasih. Lanjut guys. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menantikan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya hadirkan dulu informasi Kabarana Pro ya. Sebentar saya akan kembali lagi menemani Anda dan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu daerah Bugis, Makassar, Bandar dan Toraja. Anda bisa bergabung sebentar di 0811 400 9252. Kabaratna Pro 4.
Suatu bangunan yang memiliki tiang sepanjang 20 meter. Objek wisata ini cukup menarik jika dilihat dari ornamen dari rumah tersebut memiliki tiang kayu putih dan sebutan kayu biru. Demikian kabar Ratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang oleh Rasulullah menyebutnya dan memberi nama Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita umat Islam mengambil keberkahan yang banyak Allah curahkan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menyesal berakhir bulan suci Ramadan tanpa mengambil dan memperoleh keberkahan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk senantiasa mendapatkan keberkahan itu. Saya Muhammad Suhupi Abdullah, Sekjen DPP IMIM Makassar, mengucapkan selamat menggapai keberkahan bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Az-Zahra, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tinro alo jai lamuk malo malo alato lato apa sarang kato kato susah gila tinro alo jai lamuk malo malo alato lato apa sarang kato kato ania tuto wacamo angan rebi rale lapo akato kato gendolo si jato jato ania tuto wacamo angan rebi rale lapo akato kato gendolo si jato jato paine sanna kadoro janta lapo lapo tulilero astikoko esana berona dengkoro jangan bangko ero
kato, lato lato gondolo si jatuh jatuh. Baine sana kadoro carita lapo lapo kuliro asikoko sana berona dengkoro kemai jangan bangko ero abaya aku toko burak depa odo odo apalari otolompo kode-kode talolo natalolo najokno ani dobo-dobolo nani kandato ari kato-kato ani dobo-dobolo nani kandato ari kato-kato. Baik Sobat Budaya, kami kembali menantikan partisipasi Anda melalui telepon. Jika ingin bergabung di 0819 Ya, nah kemudian tentunya di bulan puasa ini memang bulan Ramadan, tentu masyarakat atau para UMKM ini berlomba-lomba untuk berjualan dengan jualan masing-masing dan juga kuliner yang akan dijual ya. Kemudian nah seperti tadi ada Jana yang pas waktunya ya. Nah kemudian Sobat Budaya, karena dari perekonomian juga ya bisa dilihat bahwa maraknya pedagang atau pelaku usaha kecil menengah berada di pasar hari ini akan menjual kuliner-kuliner khasnya ya. Saya terima telepon Anda kembali 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo Pak Hamzah. Halo, Halo, iya. Dengan siapa ini Pak Hamzah atau bukan ya? dengan Lembaji ini Hamzah di sini. Kenapa makan awet muda kisah Bercanda. Iya, kalau di tempat tak itu di jalan apa ini Pampang ya. Di mana Pak Hamzah? Iya, kalau itu setiap tahun menjamur itu kita 5 punya kuliner untuk buka puasa.
terutama di sekitar pinggir kanal itu, rumah susun Umi. Nah itu masuk Pampang Utama. Ya, di mana-mana saya lihat ini banyak sekali. Di dekatnya juga Jalan Sunu banyak itu. Iya. Oh iya, kalau di Jalan Sunu memang. Di dekat ada tuh penyiar di situ tuh tinggal di itu banyak itu banyak itu kuliner-kuliner di pinggir jalan jual. Iya. Kita tahu itu penyiar kan tinggal di sekitar situ. Terus itu Pak Hamsa memang dari ya kan kita dari masa ke masa ini tahun 90-an dia memang modelnya seperti itu dia kalau bulan puasa banyak tiba-tiba Iya jadi begini kalau di mana-mana itu kalau khusus tahun 50-an itu 50-an 60 itu memang sudah banyak menjual itu. Beda sekarang. Kalau dulu dia jual itu putu ambon, putu cangkiri, onde-onde jinjo, bojo panyo. Kalau dulu, kalau sekarang ya macam-macam itu dia. Iya ada yang bagi lanjut Ki. Itulah sebagai apa yang saya lihat, saya bisa sampaikan. Terima kasih lanjut Ki. Bagi-bagi jadi dembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan saya tunggu telepon Anda yang lain Pak Gunadi. Pak Gunadi juga monitor acara dari Basa ya. Biasanya juga ada yang ada Pak Idris di Perum Damri. Oke, semangat ya di bulan puasa ini. Menjalankan aktivitasnya. Iya, nah sahabat budaya masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Sebentar saya terima telepon Anda kembali, kita dimulai biasa halo pengen CD iya rame deh lipwa mahal bahannya nggak tahu mau dijual berapa. Tapi kalau ada yang pesannya Kak Lima itu ya kue yang dia mau, baru modal tidak terlalu mengagetkan, dia juga mau beli. Tapi banyak kan yang pesan lah yang baju kayak ayam, opor, apa semuanya sama ikan kampung. Iya, aku pesan ikan kampung Ramadan. Memang bebas semangatnya itu dijualan di bulan puasa. Iya. Kakek tong iya tapi setong semina. Tapi di sini rame samping masjid di masjid. Yang lapangan itu samping Al-Azhar ada lapangan, ada situ jalan kote panas karena mau orang baru digoreng. Lakunya antri. Deh. Saya biasa ikut Toma bantu kalau nalayani baru amutu nanti. Iya. Berarti bisa buka peluang kerja ini di pedagang. Iya, saya lihat itu ada 4 orang anggotanya. Sebenarnya deh. Dapat semua mungkin wal lebaran bos deh, tenang mungkin mamanya Pak. Ada yang khusus kalumping. Ada khusus menggoreng, ada yang melayani, tapi kadang kewalahan tonji. Saya sempat 2 kali dan baju pergi beli, nak yang aduk-aduk yang di kanduan nak naik mi baru tenan pagorena. Berarti hadiahnya itu bisa tambah deh. Nah tambah bonus 2. 5.000 4 jadi 6 sih. Antusiasnya orang menjual dia. Iya, Dembaji apa itu? Kayak Tommy bersedekah Tommy bedeng karena apalagi kalau yang baik-baik ke penjualnya tuh kalau beli banyak nah tambah lagi kotak 2 biji
Sama untuk itu deh Maji yang dibawa ke masjid tuh. Kita punya giliran ke masjid ya sampai akhir Ramadan itu nggak putus. Jadi memang tahu walaupun mungkin untung sedikit kodong tetap menjual. Tapi kalau saya nggak sanggup kadang bagi mau hari-hari menjual ya. Pekerjaan rumah saja nah saking kepala. Iya, sekali setahun ben dia. Tapi tidak bisa kemana-mana. Jam 7 ada di pasar. Pernah aku telepon toh, nggak ada. Nela mananya di pasar tante udah deh. Kita masih santai-santai dia di pasar. Itu bedanya. Yang sibuk, yang jualan dengan yang tidak. Iya, tapi di situ seninya toh di Ramadan. Kalau penyiar ya kodo mana tada mau datang. Kodong. Pulang timur tidur kideng Baji. Dia bilang itu hari ambo rusak toh. Dia mengantuk tanda ada orang menelpon jam 8 timur orang menelpon. Kalau saya masuk tadi ada ibu Niar hilang ngantukku. Saya dari tadi jam mau nelpon tapi kusengaja bilang jam 8 biar tak dodok. Monitor gitu dari subuh. Apalagi tuh RRI ada pidenak lagi senang tak. Walaupun siaran ulangan kan pertanyaannya dari itu ke situ terus sampai ke sini. Senang kok Dembaji diputar ulang. Ya, mengenang lagi orang almarhum juga kita orang tua tuh. Dulu itu Dembaji kalau habis nih Denaba belum Pak bangun saya sama di kabil ya. Dia bilang mama hampir beden subuh kah habis nih Denaba. Oh ya habis nih Denaba. Belum pokok makan. Itu jadi waktunya tahun-tahun 80-an itu. Ya kalau Denaba nih habis nih Denaba marah-marah nih almarhumah mama kalau belum ada yang bangun. Itu 4:30 masih bisa dimakan dia. Ya, pokoknya sekarang kita berada di bulan puasa di masa lalu nah. Iya. Tahun depan Denaba versi lahir kembali. Oh begitu, alhamdulillah. Saya senang sekali nih Dembaji. Kita baku telepon dengan keluarga yang tuh malah ditanya malah yang tidak pernah dengar RRI dikasih tahu langsung di mana gelombang berapa ada betul. Iya. Dengar kok ada lagi kalau kamu dengar suaranya Pak Kiai almarhum dua-dua sudah almarhum toh Dembaji dia. Iya kodong dia tahu. Iya betul. Ya. Oh, baru ku tahu itu Dembaji. Jadi kita lagi nanti ini ada Presiden tayang mau bagus tonji dulu. Rinduku dan tayang, dan tayang monitor dikit. Oh, oke Pak Dembaji. Sehat Ki, ya mantap deh, salut buat RRI, semoga makin jaya di udara. Oke, makasih. Alhamdulillah bagus semua, apalagi telepon punarian geger tidak ngantuk orang. Oke, Pale, Dembaji, makasih. Assalamualaikum. Dan sobat budaya masih tentunya Anda bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Iya, sudah banyak penonton ini di TikTok ya. Ada Mas F ini yang sudah bergabung. Oke. Ya, sebentar saya terima telepon lagi dulu ini ada telepon Mas dari Ismail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari Opa Is di Todopulinam Borong Indah.
10 Makassar. Ya Pak Is, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini di hari ke berapa ini? Tidak kuhitung saya. Hari ke 6 atau 7? 7, tidak kuhitung saya kalau puasa Kak. Iya. Itu kayak di sekarang posisi ada di Boro Indah 10 atau 26. Terus kalau di situ kuliner dadakan apa penjual Hampir sepanjang jalan saya lihat ini di kalau sore nih 26 sampai dengan 27 memang ada masjid di situ di depan. Dia sudah siapkan berapa tenda. Jadi pasar Ramadannya ada. ada pasar Ramadan juga. Iya. Tapi ada lagi yang lebih besar itu di yang kalau saya lewat di Tasnin Timur itu kayaknya difasilitasi oleh pemerintah karena hampir berhadapan yang rumah jabatannya wali kota, wakil wali kota. Itu lebih ramai lagi. Iya. Iya, bikin macet ya. Tapi kan bisa ditawar antrian berhenti sebentar sekali. Nah ini yang paling heboh nanti 1-2 hari ini mau diresmikan musalla atau ya semacam mau bilang masjid karena besar sekali tapi dia kategori musalla karena di dalam mall MP. Ini sangat luar biasa ini. Jadi saya kagum sama manajemennya MP kalau itu berhasil dia buka cepat berarti kita bisa tarwi habis tarwi kita makan di mall. Itu semoga saya bisa ketemu dengan Mbak Haji. Saya yang traktir. Ya, amin. Buka puasa. Sama dengan tadi itu yang kudengar. Ada temanku itu tadi yang kudengar Ibu Niar. Oh iya temanku itu. Tapi lama mak, tidak pernah sapa-sapa. Jadi saya bilang lupa kapan itu Ibu Niar, Ibu. Yang itu yang sibuk tadi, ada kedengaran sibuk yang sedang menjual-jual. Itu temanku juga itu, Ibu. Ya Ibu itu temanku satu yang menjual-jual juga. Di Tinumbu betul. Iya. Iya. Di sini di RRI juga ada pembuka kemarin sudah terbuka juga pesta kuliner. Oh, yang itu yang pas di dalam kita atau di luar? Di dalam RRI. Oh iya sebentar kalau saya sempat lewat saya mampir di sekalian salat duhur kah atau asar kah. Tapi jadi beli kalau sore di baru terbuka Pak Is. Oh sore nih. Iya. Saya hanya usulkan tadi malam kasihan setengah mati ku masuk untuk pesan lagu. Tapi jarang dikasih kesempatan yang WA Kodona, kita hanya pakai WA. Jadi saya usulkan kalau bisa kasih kesempatan kasih yang WA juga. Jadi satu telepon biasa. Iya. Ya, hanya itu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is ya. Di Makassar. Oke, dari Pak Is Oke deh. Nah, kemudian berikutnya ingin bergabung ya. Halo Pak Idris, saya sudah sama-sama kita di Pak Idris di Perum Damri, semangat. Jadi saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda. Sebentar kita akan kembali menemani Anda di Bari Basa. Masih ada kebersamaan kita kurang lebih 25 menit ke depan ya. Para ikan
Puasa-puasa kok malah tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa, yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah. Bulan suci Ramadan, saatnya memperdalam ilmu dan mempertebal keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar. RRI Makassar menghadirkan Forum Ramadan. Maka kesempurnaan yang dimaksud di sini jamaah duhur yang dirahmati Allah. Pandangan para ulama kita bahwa salah satu sumber zakat. Sejumlah mubalik terkemuka akan menyampaikan tausiah penuh hikmah, dilengkapi dengan sesi tanya jawab langsung bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kehalifaan, apakah itu boleh, Zat? Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, pada duhur setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Saya kerja untuk anakku, untuk saya juga, untuk makan. Dermaga Kayu Bangkoa merupakan salah satu dermaga penyeberangan tradisional di Kota Makassar bila ingin ke pulau-pulau yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cukup mudah menjangkau dermaga Kayu Bangkoa ini. Tempatnya berada di Jalan Penghibur Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan dekat dari Pantai Losari. Dermaga yang telah beroperasi sejak tahun 1970 ini menjadi salah satu fasilitas publik tertua yang ada di Kota Makassar. Saat masuk ke dalam dermaga, setiap orang hanya membayar Rp1.000 saja untuk masuk ke dalam dermaga tersebut. Dan setiap kapal disewakan dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 per orang saja. Di mana kapal-kapal tersebut menuju ke Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng, Pulau Barang Cakdik. Aktivitas dermaga rakyat ini terbilang ramai dengan berbagai macam kapal tradisional, kapal barang, kapal nelayan, hingga kapal penumpang yang mengangkut masyarakat pulau hingga wisatawan berada di sini. Dari sinilah kisah Said, salah satu warga Pulau Barang Lompo yang mengais rejeki mengarungi laut dimulai. Saya Said, tinggal di Pulau Barang Lompo. Hari-hari jam 7 berangkat, sampai di sini jam 11. Siang hari dapat 15, ada 30, ada 50. Kerjaanku kerja kabarannya penumpang, jual gas. Biasa uangnya aku dapat ada 30, 50, 15. Keringkan anakku, uang belanjanya. Biasa aku pakai hari-hari belanja, beli rokok untuk dimakan. Saya tinggal sama saudara pagi di Makassar jam 7, jam 11 pulang. Saya pulang istirahat, lalu saya kerja mencari teripang di laut. Said, pria berusia 50 tahun, salah satu warga Pulau Barang Lompo, berkulit gelap, dengan baju robek di bagian lengan, berpeluh keringat. Dia bercerita akan kisah hidupnya yang berjuang dari pulau untuk mengangkat barang penumpang yang akan bepergian dari penyeberangan Kayu Bangkoa. Mereka, warga penghuni pulau yang senantiasa mengadu nasib di dermaga Kayu Bangkoa sebagai lokasi transportasi warga yang akan belanja ke Makassar untuk menjadi modal hidup di pulau, seperti kisah Haja Zainab. Haji Zainab, warga Kodingareng. Kodingareng, asli. Saya lihatkan di situ tahun 5 anang. Apa ini aktivitas sehari-hari di? Belanja ya. Baju, sayur, itu kasihan kalau ada ya penjual, bukan jual-jualan, tak 5 lembar daster, kangkung tak 10, yang makanan iya. Jadi ada anak ke Makassar kan 2 hari 3 hari, kalau pagi habis pergi lagi. Berapa penghasilan tadi? Ya, penghasilan tidak ya, kadang kio dapat 30.000, 50 kalau banyak dapat ke 100, itu juga dari penghasilan kita dapat. Bahasa tong habis, bahasa tong tidak tahu. Ini nenek yang bantu tinangkan kabaran ke siapa? Ini ya ini. Ya, ABK saja. Ya, kalau datang kita di pasar angkat itu. Kalau pergi ke di jembatan di sana ada Pak Goroba yang angka kita bayar 20.000, kalau banyak 20.000 Gorobanya dibayar. Kalau di sini berapa biasa kita kasih kayak? Tidak Ji. Tidak dikasih kasang ini. Itu di sana tahu baik itu. Ya, dari sini aja tak 5.000 kalau beca tuh. Kalau banyak barang kasih kita 30.
Kalau banyak 40, kalau sedikit 20 saja. Itu Ji. Sampai di pulau ada lagi lain lagi. Ada lain lagi gerobak. Dibayar 15.000. Cerita Sainap, warga pulau yang tidak menerima bantuan penerima keluarga harapan PKH dari Kementerian Sosial, hanya bergantung pada penghasilan harian. Di mana lewat berjualan di pulau, Sainap terbantu untuk penuhi kebutuhan untuk makan bersama 4 orang cucunya. Di balik kisah Sainap, yang terbantu adanya ABK kapal seperti Said. Lewat tangan Baja Said yang meringankan